Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini di kampus tercinta ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucung Suningsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 dan di sini saya Melisa Putri Siti Jahrani dengan NIM 2109825 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Rini Wulansari dengan NIM 2102151 dan selanjutnya ada Rere Anissa dengan NIM 2105853 dan selanjutnya ada Hana Fitriani dengan NIM 2100131. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada pematerian pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di slide pertama ini ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya pendidikan. Misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat yang secara tidak langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya seperti lokasi, lapangan olahraga, uang, dan masih banyak yang lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana pendidikan merupakan proses dalam pengelolaan prasarana sekolah agar berjalan normal, sehingga guru dan peserta didik dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan proses pembelajaran. Pelaksanaan pengelolaan prasarana sekolah juga harus bisa mengajak siswa untuk berperan secara aktif dalam berbagai pemanfaatan prasarana sekolah yang dapat membantu siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam kehidupan bersekolah. Kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan siswa dapat membuat pengelolaan sarana prasarana bisa berjalan dengan sangat baik. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan oleh pihak sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melakukan perencanaan yang sesama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personil sekolahnya. Yang terakhir ada prinsip kekehasipan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Sekian dari presentasi saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Jenis-jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada 2 macam sarana pendidikan ini, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Yang kedua yaitu berdasarkan faktor pendidikan dilihat dari bentuknya. Ditinjau dari bentuknya, apakah sarana dan prasarana ini layak untuk digunakan atau tidak. Yang ketiga yaitu berdasarkan habis tidaknya dipakai. Ada 2 macam sarana pendidikan ini, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Dan yang keempat yaitu ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan. Ada 2 macam sarana pendidikan ini, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak.
Standar sarana dan prasarana. Standar adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan tentang ruang belajar, perpustakaan, sumber belajar, laboratorium, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penunjang proses pembelajaran. Tujuan dari standar sarana dan prasarana adalah untuk memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Baik, sebelumnya terima kasih. Pematerian akan saya lanjutkan mengenai perencanaan dan permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama mengenai perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang menggambarkan dan merancang hal-hal yang akan dikerjakan demi kepentingan bersama. Perencanaan itu tersendiri terdiri dari merancang pembelian, pengadaan, penggunaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian sarana dan prasarana itu tersendiri. Seperti yang kita tahu bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal terpenting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam sarana dan prasarana pendidikan masih banyak di Indonesia, yaitu diantaranya pertama masalah dana, kedua keterbatasan ruangan, ketiga sarana yang terbengkalai, keempat kurangnya tenaga ahli, dan yang terakhir minimnya anggaran. Dapat kita simpulkan bahwa masalah kekurangan dana menyebabkan permasalahan-permasalahan yang baru seperti di poin 2 yaitu keterbatasan ruangan. Keterbatasan ruangan ini dihadirkan oleh kekurangan dana itu tersendiri. Membicarakan mengenai keterbatasan ruangan, seringkali kita lihat di sekolah-sekolah pedesaan ataupun mungkin di kota, banyak sekali guru dan murid melakukan proses pembelajarannya di depan kelas yang lain ataupun di halaman sekolahnya. Dan hal ini bisa kita simpulkan mampu mengganggu proses pembelajaran anak-anak yang lainnya. Selain keterbatasan ruangan, ada juga sarana yang terbengkalai. Setelah melakukan observasi bersama kelompok, saya dan kelompok melihat banyak sekali alat praktikum dan juga sarana dan prasarana yang lain yang tertumpuk dalam satu ruangan karena kurangnya pemeliharaan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di pedesaan menjadikan penghambat dalam proses pembelajaran di pendidikan Indonesia ini. Alhamdulillahirobbilalamin, presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 6 telah selesai. Di sini kelompok kami membuka kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya.